Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Tantan. Bukan. Yang namanya Sultan. Ada gak sih di dunia ini orang yang namanya Sultan? Gue pengen tahu, makanya gue bahas video ini. Nah, buat kalian yang namanya Sultan, kalian harus banget nonton video ini. Dan jangan lupa dibagikan kepada sana keluarga Besti, Ayang, teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini, guys. Nah, jadi Sultan ya, kalian harus nonton video ini sampai selesai. Sultan. Sultan dalam bahasa Afrika itu artinya penguasa ya. Ini menurut sumber namamia.com. Nanti linknya aku cantumin di deskripsi. Untuk info lebih lanjut kalian klik deskripsi, kunjungi linknya di sana. Nah, Sultan dalam bahasa Arab artinya Sultan. Sultan dalam bahasa Indonesia artinya raja besar. Sultan dalam bahasa Afrika artinya penguasa. Nah, ini menurut sumber namamia.com ya. Menurut sumber tentang nama.com dalam bahasa Arab, sapaan ini diadaptasi dari kata benda sultan ya, yang artinya adalah kekuasaan dan kekuatan. Sultan lalu dijadikan sebagai gelar untuk para penguasa di beberapa negara yang mayoritasnya beragama Islam. Jika penguasa yang memimpin adalah perempuan, maka gelar yang diberikan bukan sultan, melainkan disebut sultana. Selain penguasa perempuan, gelar ini juga merujuk pada istri dari pemimpin. Jadi, jika Anda memiliki anak perempuan, sultana adalah yang bisa diberikan untuknya. Menurut KBBI alias Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti nama sultan adalah raja atau baginda, guys. Nah, ini sumbernya menurut tentang nama.com. Linknya aku cantumin di deskripsi. Untuk info lebih lanjut kalian bisa kunjungi linknya di bawah. Menurut tentang nama.com ya, tokoh populer yang bernama Sultan adalah Amir Sultan. Pria berasal dari India, dirinya adalah sutradara sekaligus aktor, penulis skenario dan produser film yang lahir di Madurai, India pada tahun 1999. Ia mengawali karir di dunia perfilman sebagai seorang asisten sutradara film Sithu. 3 tahun setelahnya barulah ia menggarap sendiri film perdananya yang bertajuk Pesiyad. Ya, sulit banget namanya. Pokoknya judulnya itu Pesiyad 2002 di tahun 2007. Ia berhasil memenangkan penghargaan berbagai Best Actor Tamil dalam ajang Filmware Awards South. Ada pula tokoh yang berasal dari Indonesia, yaitu Sultan Djorghi, dikenal sebagai seorang aktor yang membintangi sejumlah sinetron. Pria kelahiran Jakarta ini mengawali karir lewat perannya sebagai Boyke di sinetron Bidadari tahun 2000. Beberapa sinetron lainnya yang pernah dibintangi adalah Putri yang Ditukar, Binar, Bening Berlian, Jodohku, dan masih banyak lagi. Kenapa gue jadi membahas tokoh populer? Jadi agar kalian itu termotivasi, guys. Orang yang bernama Sultan itu termotivasi dengan tokoh-tokoh yang dibahas tadi. Ada tokoh populer yang bernama Sultan juga. Maksud gue gitu. Jadi kalian bisa mencontoh kebaikan, hal-hal positif dari tokoh populer yang bernama Sultan ini. Nah, sekarang menurut sumber namamia.com ya, sifat dan karakter Sultan melambangkan pesona dan karisma, guys. Ia adalah seorang yang glamor dan ingin menjadi pusat perhatian. Ia mengutarakan gagasan dan acara serta bekerja keras untuk mewujudkannya, guys. Ia adalah seorang yang perasa, pemimpi, tulus, semangat, dan mudah jatuh cinta. Orang ini menjadi politisi, aktor, atau model profesional yang hebat sih biasanya. Ini menurut sumber namamia.com. Nah, sekarang menurut tebakan gue nih, kalian simak baik-baik. Jadi, orang yang bernama Sultan ini adalah orang yang lincah dan gesit, orang yang itu suka dan sangat proaktif, dan selalu menyukai berbagai macam kegiatan. Kalau lihat dia itu kayak ada aja yang dikerjainnya ya. Dia itu seperti tidak bisa diam atau selalu mempunyai apa saja yang bisa dikerjakan. Dalam urusan pekerjaan, si Sultan ini adalah sosok yang tekun dan giat. Dia bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Terkadang dia juga sangat mudah berganti-ganti mood dan dia sangat senang makan pizza
dan pisang goreng. Sultan ini dia sangat mahir dalam urusan berbicara, dia mempunyai gaya bahasa dan penyampaian yang baik, sehingga yang namanya Sultan ini biasanya tebakan gua adalah seseorang yang mempunyai teman yang banyak. Dia mudah bergaul, bersosial, orangnya tidak apatis, dan candaannya seru. Sultan tipe anak yang sangat menyukai hal-hal yang berbau bisnis. Dia suka dengan dan selalu bisa membuat sesuatu yang tadinya biasa tapi kerjakannya dan mengambil alih hal tersebut, maka hal yang biasa aja tadi bisa jadi hal yang luar biasa dan memiliki nilai jual yang lumayan tinggi. Sultan ini sangat cakap dalam mengatur orang ya, entah kenapa dia mempunyai wibawa yang dimana siapa saja yang kena ajakannya atau seruannya itu kayak gak bisa nolak gitu loh. Karena dia ini tebakan gue bisa membaca karakteristik seseorang lalu menyesuaikan kesepadan intelektual terhadap lawan bicaranya, sehingga orang itu tidak bisa menolak, dan kalau mau nolak pun sungkan gitu loh. Dan dia ini sangat bisa ya menaik turunkan emosi seseorang, dan dia ini juga menyukai hal-hal yang berbau barang mahal. Kembali lagi kemana beliau ya kan, orang yang sangat memperhatikan penampilan dan teman bicaranya. Orangnya rapi, tidak banyak berbicara dan cakap dalam mengatur orang. Dia sering kelupaan dan teledor, kadang juga ceroboh sih menurut gua ya, bisa benar bisa salah. Sultan adalah sosok yang mempunyai mantan yang banyak, dan dia ini tipe orang yang sangat mudah dalam bergonta-ganti pasangan. Biasanya yang namanya Sultan ini dia mempunyai paras yang tampan dan good style dan good money, dan dia juga mempunyai gaya berbicara yang baik sehingga untuk mendapatkan pasangan cukup mudah, namun tidak untuk masalah mempertahankannya. Biasanya dia itu gagal di hubungan di 7 atau 8 bulan lah ya. Dan dia ini kalau galau biasanya suka motoran malam-malam sambil dia walaupun Sultan ini suka bergonta-ganti pasangan, kalau udah ketemu wanita yang cocok bagi dia, ia akan sangat royal dan setia guys. Terkadang dia merasa sangat tidak nyaman pada situasi tertentu, padahal dia tidak tahu mengetahui alasannya kenapa. Kalau tebakan gue sih lebih ke arah pernah trauma, namun secara umum lah ya. Mungkin karena pacar, sahabat yang nyakitin dia, atau keluarga yang tidak harmonis, atau yang lainnya. Bisa benar bisa salah guys, kita enjoyin aja. Termasuk kehilangan hewan peliharaan yang dia cintai, mungkin kucing kesayangannya ya. Kadang juga merasa ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya gitu, tetapi tidak menemukan alasannya gitu. Terkadang dia selalu berusaha tersenyum walaupun sebenarnya perasaan itu sedang tidak nyaman. Dia kayak gak mau aja gitu orang-orang tahu apa yang sedang dia alami dan apa yang sedang mengganggu dirinya. Dia cenderung ingin menyelesaikan masalahnya dengan mandiri guys. Dan menurut studi numerologi menjelaskan bahwasanya nama Sultan mempunyai kepribadian bertanggung jawab, melindungi, merawat, bermasyarakat, seimbang, dan simpatik. Guys, buat kalian nonton ini sampai selesai, sampai di menit ini, gue ucapin terima kasih banyak. Dan perlu diingat, bisa benar bisa salah ya guys ya, Sultan. Salam dari gue untuk kalian yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semuanya. Oh iya, jangan lupa lihat di bagian bawah pojok kanan, itu ada tulisan donasi sukarela untuk beli cilok ya, istilah untuk perkembangan operasional Darussalam Channel ke depannya. Sukarela guys, benar-benar sukarela, terserah. Nggak ada berapa nomil ini nggak ada. Sukarela untuk perkembangan Darussalam Channel ke depannya. Terima kasih guys, bye-bye. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. See you, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Taufik. Nah, buat kalian yang namanya Taufik nih, siapa? Ayo absen dulu di channel gua. Nah, jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, ayang, teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini, Fik. Jadi buat kalian namanya Taufik, kalian harus nonton ini. Dan kalian harus absen juga, kalian berasal dari mana aja, tulis di kolom komentar. Soalnya banyak juga nih, ada yang dari Tasikmalaya, Malaysia, dari Bandung, dari Jakarta, itu gue lihat-lihat di komen-komentar sebelumnya. Pokoknya gue sangat senang banget channel gue rame kayak gini ya. Gue sangat berterima kasih dan mengapresiasi banget, karena kita walaupun dari jarak yang jauh, kita jadi bisa kenalan, bisa saling mendoakan. Pokoknya asik deh,
Kadang gue baca komennya kayak seru banget gitu. Wah, ada yang curhat di kolom komentar. Waduh, Masya Allah ya kan. Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya sih. Oke, Fik. Gue bakalan bahas nama lo ya. Taufik ya, dalam bahasa Indonesia artinya otak cemerlang. Cenderung pintar dan berprestasi lebih dari teman-teman sebayanya. Taufik ini dalam bahasa Indonesia artinya berarti ramah. Taufik dalam bahasa Indonesia artinya otak cemerlang, cenderung pintar dan berprestasi ya. Ini sumbernya gue kutip dari namamia.com. Infonya, linknya aku cantumin di deskripsi. Untuk kalian yang penasaran, langsung aja cek di bawah, klik linknya, bakal masuk ke dalam pembahasannya. Nah sekarang ya, menurut tentang nama.com, sapaan ini merupakan ejaan dari versi Indonesia untuk nama Taufik. Dalam bahasa Arab, Taufik memiliki akar kata waw, fa, khaf, yang bermakna menyetujui sesuatu atau untuk berdamai. Sementara itu, arti nama Taufik bila Anda sematkan panggilan ini kepada baby putra tercinta akan berubah menjadi kemakmuran, harmonis, dan kesuksesan. Kesuksesan gue agak beribet nih, soalnya gue udah rekaman 2, ini rekaman yang ketiga guys. Makna yang indah menjadi salah satu alasan kenapa sapaan ini cukup populer di Indonesia. Karena memang benar banget nih, nama Taufik cukup banyak dan populer di Indonesia ya. Buat kalian yang hidup di dunia, pasti ada aja punya temen yang namanya Taufik. Karena emang sebanyak itu nama Taufik. Guys, ini menurut sumber tentang nama.com ya. Linknya juga ada di deskripsi, aku cantumin di sana. Kalian langsung klik linknya dan masuk ke dalam pembahasannya. Dan ada tokoh populer untuk orang yang bernama Taufik. Siapakah dia? Dia adalah Taufik Hidayat. Lahir di Bandung 10 Agustus 1981. Laki-laki ini adalah mantan atlet badminton yang dulu sering berprestasi di kancah internasional. Ia merupakan pembulu tangkis tunggal putra pertama yang sukses meraih medali emas Olimpiade dan World Championship secara berturut-turut pada tahun 2004 serta 2005. Ketika masih aktif sebagai atlet, banyak media yang menganggap laki-laki ini sebagai saingan berat Lin Dan. Saat bermain badminton, teknik andalannya adalah pukulan backhand smash yang kecepatannya mencapai 206 km per jam. Dan belum ada atlet bulu tangkis yang mampu menyamainya. Nah, kenapa gue membahas si atlet yang bernama Taufik ini? Karena agar kalian itu bisa mencontoh kebaikan, prestasi, atau hal-hal yang positif dalam hidup si Taufik ini. Jadi, kalian bernama Taufik nggak sendirian. Taufik-Taufik dari berbagai macam universe atau kota di lain-lain pun dia bisa gitu loh, sukses dan berkarir dari berbagai macam kerjaan yang lainnya. Jadi kalian harus semangat dan bisa mencontoh hal-hal positif dari orang yang bernama Taufik Hidayat tadi, ya kan? Oke, sekarang menurut sumber namamia.com ya, sifat dan karakter Taufik ini adalah orang yang senang bersibuk-sibuk, bahkan kadang saking terlalu sibuk sehingga tak mampu menjaga hubungan. Ia lebih suka fokus pada karir dan bisa kecewa kalau ada hal-hal yang tidak beres. Ia bermental kuat dan mencari kemajuan dalam hidup. Ini sumbernya menurut namamia.com. Sekarang ini tebakan gue, tebakan Darussalam Channel. Ini murni gue nebak ya. Let me see. Gue bakal nebak sifat dan karakter lo, Fik. Bentar, gue atur duduk dulu biar enak. Fik, lo ini adalah orang yang lincah dan gesit ya. Orangnya itu sangat proaktif lo ini. Dan selalu menyukai berbagai macam kegiatan. Kalau dilihat, Taufik ini kayak ada aja yang dikerjakannya. Dia itu seperti tidak bisa diam dan selalu mempunyai hal apa saja yang bisa diandalkan. Biasanya dalam urusan pekerjaan, Taufik adalah sosok yang tekun dan giat. Dia pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Sangat menyukai pekerjaan di lapangan daripada di belakang layar. Dia seperti orang yang haus ilmu sih, dan sangat suka mempelajari hal-hal baru. Terkadang dia ini sangat mudah bergonta-ganti mood dan dia sangat senang makan gorengan dan kopi.
Jadi orang yang bernama Taufik ini biasanya dekat banget sama orang tuanya, dan dia tuh diharapkan banget ya sama orang tuanya menjadi harapan andalan di keluarga. Nah, Taufik ini dia sangat mahir dalam urusan berbicara ya. Dia mampu mempunyai gaya bahasa dan penyampaian yang baik. Sehingga yang namanya Taufik ini biasa yang tebakan gue ya adalah seseorang yang mempunyai teman yang banyak. Dia mudah bergaul, bersosial, orangnya tidak apatis, dan candaannya itu seru. Taufik ini ya sering gagal dalam urusan percintaan dikarenakan dia sangat sibuk dengan kegiatannya dan karirnya. Dia ini kalau galau biasanya suka motoran malang-malang sambil dengerin lagu. Dia ini orangnya mudah mengatur emosionalnya sehingga kalau galau itu nggak sampai lama-lama ya. Bentar doang kelar. Nah, dia mempunyai insting yang bagus dan cenderung bisa mendeteksi mana kawan dan mana lawan. Dia itu bisa memfilter hal-hal buruk yang sedang berada di sekitarnya. Biasanya orang seperti itu sangat teliti dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan itu teliti ya dan gigih. Di samping itu juga ia tidak ingin apabila ada seseorang yang mengacaukan karirnya, guys. Jadi yang namanya Taufik ini sangat seleksi banget dalam memilih teman. Berhati-hati banget dalam memilih teman karena ya kita salah pilih teman bakalan salah juga kita suksesnya ke depannya. Karena teman kita saat ini menentukan masa depan kita ke depannya. Dengan siapa kita di akhirat nanti. Karena teman yang baik bakalan nolong kita di akhirat nanti. Jadi kalian kalau temenan pilih yang baik-baik aja ya. Maksudnya diselektif. Yang buruk-buruk, ngajak ngerokok, main perempuan itu tinggalin. Ambil yang baik-baik, cari teman yang baik agar menjadi syafaat ke depannya ya guys ya. Itu pesan gue dari gue untuk kalian yang namanya Taufik. Nah, Taufik dia mempunyai mimpi yang berharga yang harus diperjuangkan saat ini. Dan dia tidak membiarkan orang lain di sekitarnya itu meremehkan mimpinya itu. Dan dijelaskan menurut studi numerologi bahwasanya orang yang namanya Taufik ini mempunyai kepribadian ekspansif, visioner, petualang, menggunakan kebebasan secara konstruktif. Dan dia ini orangnya pekerja keras. Oke guys, pembahasan kita untuk Taufik berakhir di sini dulu. Dan terima kasih untuk orang yang namanya Taufik udah nonton sampai di menit ini. Gue ucapin terima kasih. Kalian bisa like, comment, dan subscribe. Dan request pembahasan apa lagi yang bakalan kita bahas selanjutnya di kolom komentar bawah ya. Dan jangan lupa bagikan kepada sanak keluarga, bestia, yang family, dan teman-teman kalian yang lainnya. Terakhir, jangan lupa lihat di bagian bawah pojok kanan ada tulisan donasi sukarela untuk beli cilok ya. Istilah untuk perkembangan Darussalam Channel ke depannya. Dan terakhir, salam dari gue untuk orang yang bernama Taufik yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semuanya. Bye-bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Maya. Buat kalian yang namanya Maya, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan juga jangan lupa dibagikan kepada sanak, keluarga, bestie, family, ayang, dan teman-teman kalian yang lainnya, tangga, kerabat, agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Guys, Maya dalam bahasa Yunani artinya tidak terkecuali. Maya dalam bahasa Jawa artinya lembut. Maya dalam bahasa Indonesia artinya hidup tenang. Maya dalam bahasa karakteristik artinya memiliki struktur tubuh yang bagus, memiliki jiwa mendidik, memerlukan banyak kebebasan, percaya diri, berani, keras kepala. Maya dalam bahasa Sanskerta artinya ilusi. Maya dalam bahasa Indonesia artinya bayangan. Maya dalam bahasa India artinya kreatif. Nah, ini semua sumbernya aku kutip dari namamia.com. Untuk info lebih lanjut kalian bisa kunjungi websitenya di deskripsi karena linknya aku cantumi di bawah. Dan menurut tentang nama.com, sapaan yang terdengar indah dan sederhana ini
memiliki makna yang beragam, tergantung dari asal bahasanya. Arti nama maya dalam bahasa Sanskerta adalah ilusi, fantasi, atau khayalan. Sementara dalam bahasa Inggris, sapaan ini merupakan varian dari maya yang berasal dari bahasa Yunani. Makna maya dalam adalah ibu yang baik. Makna maya adalah ibu yang baik. Berbeda dengan Sanskerta dan Yunani, dalam bahasa Ibrani, sapaan ini diambil dari kata mayim yang artinya air, yaitu salah satu elemen penting di bumi. Di Jepang, sapaan ini memiliki arti kebenaran. Ini menurut sumber tentang nama.com. Linknya aku cantumin di deskripsi. Info lebih lanjut kalian bisa kunjungi di bawah. Buat kalian yang namanya Maya, ada tokoh populer yang bernama Maya juga. Dia adalah Maya Estianty. Cantik dan multi talenta adalah dua hal yang paling menggambarkan Maya Estianty ini. Dirinya mengawali karir sebagai seorang musisi dan membentuk grup vokal bernama Ratu pada tahun 2003. Di tahun 2004, ia melebarkan sayapnya ke dunia akting dengan menjadi salah satu pemain di acara komedi bertajuk Extravaganza. Selain acara televisi, Maya juga pernah membintangi sejumlah film layar lebar. Salah satunya adalah Guru Bangsa, Tijoko Raminoto 2015. Nah, maksud gue membawakan ada orang tokoh populer yang punya nama Maya juga, agar kalian itu bisa merasa inspirasi dari tokoh tersebut, karena seorang yang namanya Maya pun mampu melakukan hal-hal yang positif gitu ya, hal-hal yang produktif dan berprestasi. Jadi buat kalian yang namanya Maya, kalian jangan mau kalah, oke? Semoga kalian bisa mencontoh kebaikan dari hal-hal yang bermanfaat yang gue bawakan dari sosok tokoh yang bernama Maya Estianty ini. Diambil yang bagus-bagusnya jadi contoh ya guys ya. Dijelaskan menurut sumber nama mia.com, linknya aku cantumin di deskripsi. Maya, sifat dan karakternya itu memiliki orang yang berani ya, cerdas dan pekerja keras. Orang ini juga seorang teman yang setia. Ia memberikan banyak nasihat yang baik dan menjadi pasangan yang sangat dapat diandalkan ketika terlibat dalam suatu hubungan. Ia cenderung memberikan segalanya. Nah itu ya, itu menurut sumber nama mia.com, bisa benar bisa salah. Dan sekarang tebakan gue ya, untuk orang yang bernama Maya, tebakan gue ya, tebakan Darussalam Channel. Maya ini adalah sosok perempuan yang sangat pintar dalam urusan bisnis. Dia memiliki sifat optimis dan percaya diri yang sangat kuat, yang dikemas dengan kerja keras dan kerja cerdas. Dia kalau berbisnis itu selalu mempelajari dan menekuni bidang tersebut secara mendalam dan tidak sembarangan. Kalau bisnisnya itu harus luar biasa. Kalau biasa-biasa aja hasilnya juga biasa. Kalau ditekuni dengan gigi, sungguh-sungguh, maka hasilnya pun juga sungguh-sungguh. Menurut dia seperti itu. Dia sangat mudah bersosial dan bersahabat. Dia terkenal tidak angkuh dan open-minded. Tidak suka julid dan lebih memilih zona aman. Kalau tidak suka, ya tinggal di skip dan didoakan. Tidak dihujat atau diintimidasi. Dia ini good person lah ya. Kalau curhat sama dia ini, kita bakalan terbawa suasana. Karena memang yang namanya Maya ini adalah pendengar dan pemberi saran yang baik. Maya adalah sosok yang tidak terlalu banyak gaya. Dia outfitnya sederhana namun seleranya mahal. Dan dia sangat suka berfantasi, karena bagi dia itu adalah hal yang penting untuk di masa depan. Pada saat ini, dia sedang berada dan berjuang dengan bisnisnya dan tidak masalah dengan kegagalan, karena dia itu merencanakan kegagalannya itu di masa muda. Jadi di masa tuanya dia tinggal menikmati hasil kerja kerasnya itu. Terkadang Maya ini merasa sangat tidak nyaman pada situasi tertentu, padahal dia tidak mengetahui alasannya. Kalau tebakan gue lebih ke arah pernah trauma, namun secara umum ya, mungkin karena pacar, sahabat yang nyakitin dia, atau keluarga yang tidak harmonis, dan yang lain-lain. Itu tebakan gue, bisa benar bisa salah. Untuk masalah hubungan percintaan, Maya ini termasuk yang bucin banget ke pasangannya.
Dia tidak peduli dengan masalah-masalah kecil asalkan doi nggak selingkuh lah ya. Karena kalau selingkuh itu udah nggak bisa ditoleransi lagi. Dan dia tidak menyibukkan dirinya dengan drama atau hal-hal yang tidak bermanfaat yang bisa menguras waktu dan menyita mental dirinya. Dia cuek dan bodoh amat untuk masalah drama atau hal yang sia-sia. Nah, Maya ini dia merasa layak untuk diperjuangkan dan layak untuk merasakan keberhasilan. Tidak mudah putus asa dan selalu terlihat mempunyai harapan yang bagus. Dijelaskan menurut studi numerologi yang gue kutip dari namamia.com, nama Maya mempunyai kepribadian mengutamakan prinsip, keteraturan, pelayanan, sulit menerima batasan, dan perkembangan yang mapan. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita untuk orang yang bernama Maya. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa request pembahasan apalagi yang bakalan kita bahas selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau mau nge-share di sosial media WhatsApp, Instagram, TikTok, dan yang lain-lain silahkan. Dan gue sangat menghargai dan apresiasi banget buat kalian yang nyebarinnya dengan mencantumkan sumbernya. Gue sangat berterima kasih. Dan buat kalian yang suka, kalian bisa lihat di bagian bawah pojok kanan ada tulisan donasi sukarela untuk beli cilok ya, istilah untuk perkembangan Darussalam Channel ke depannya. Terserah. Nggak ada berapa-berapa, nggak ada. Terserah sukarela ya guys ya. Oke, sampai sini dulu. Dan terakhir, salam dari gue untuk orang yang bernama Maya yang berada di seluruh dunia ini ya. Dan kalau misalnya nih ya, Maya Estianti nonton video ini dan suatu kebanggaan banget dari gue. Suatu kebanggaan banget dari gue pokoknya. Dan bye-bye guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Salam dari gue untuk orang bernama Maya yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Amanda. Buat kalian yang namanya Amanda, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family. Buat kalian yang punya ayang, silahkan juga dibagikan kepada mereka. Agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Menurut sumber yang dijelaskan dari namamia.com, arti nama Amanda dalam bahasa Latin dicintai. Amanda dalam bahasa Portugis artinya memikat. Pantas dicintai. Amanda dalam bahasa karakteristik artinya tidak mudah terpengaruh. Menambahkan kondisi keuangan yang aman, pengambil keputusan, berani, agak keras kepala, tidak dibuat-buat, dan unik, bekerja keras, mengambil keputusan yang baik dalam bisnis dan politik, mandiri, kritis terhadap diri dan orang lain. Ini menurut sumber namamia.com. Nanti linknya aku cantumin di deskripsi. Untuk info lebih lanjut kalian bisa kunjungi linknya di bawah. Amanda dalam bahasa sejarah artinya nama dari kesusastraan pada abad ke-17. Dari bahasa Latin, feminim, Amanda, manis, pantas dicintai. Dari amare, mencintai. Bentuk maskulinnya adalah amandus. Dipopulerkan oleh berbagai santo di abad 4 sampai abad 7. Nama feminimnya populer di abad ke-20. Amanda dalam bahasa Inggris artinya yang pantas dicintai. Amanda dalam bahasa Spanyol artinya yang tercinta. Amanda dalam bahasa Inggris artinya penyair dan juga dramawa. Amanda dalam bahasa Spanyol artinya penuh kasih sayang. Amanda dalam bahasa Indonesia artinya jelita. Sifat dan karakter orang yang bernama Amanda ini tipikal orang yang percaya diri guys. Ia cenderung memimpin dengan berwibawa dan selalu mencari petualangan. Ia sangat tertarik dengan kehidupan dan memiliki sifat mandiri. Orang ini juga berbicara apa adanya dan tertarik secara fisik pada orang lain. Jadi orang yang bernama Amanda ini dia mempunyai tingkat kepercayaan diri yang kuat. Dan kalau dalam urusan pasangan dia mementingkan fisiknya. Bisa benar bisa salah ya. Itu menurut sumber namamia.com tadi.
Dan dijelaskan menurut tentangnama.com, sapaan Amanda artinya pantas dicintai dan jelita. Arti dari nama Amanda bisa saja diartikan pantas dicintai dan pantas disayangi, guys. Ini sumbernya menurut tentangnama.com. Linknya ada di deskripsi juga, aku cantumin di sana. Nah, sekarang tebakan gua nih, guys. Tebakan Darussalam Channel ya. Jadi, Amanda ini sosok wanita yang suka dan senang untuk bersosialisasi. Jiwa rasa manusia untuk memanusiakan manusia lainnya tertancap dalam di lubuk hati seorang Amanda. Dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, tidak egois, apalagi mendepankan hawa nafsunya sendiri. Amanda, dia adalah orang dengan jiwa yang gemar bersosialisasi. Dia mampu mengaktualisasikan rasa simpati menuju rasa empati. Dia harus turut serta merasakan kepedihan, kesedihan, dan kesusahan orang lain. Dari situ dia bisa belajar artinya rasa bersyukur yang sebenarnya, guys. Amanda ini tipikal orang yang cukup keras kepala ya, sehingga menjadi memiliki pemikiran yang sensitif dan bisa menyebabkan mood tiba-tiba berubah. Sebab tidak mau mendengarkan apa yang orang lain katakan meskipun itu positif. Pemikirannya tertutup oleh asumsinya sendiri dan mempertahankan ego diri dia. Seorang Amanda di kelas sendiri, dia juga merasa kayak membenci dirinya itu loh. Tapi tidak tahu alasannya kenapa, dan kalau itu terjadi pada kamu, untuk orang yang bernama Amanda, sekarang hentikan ya. Kalau bukan kita yang bikin bahagia diri kita sendiri, lantas siapa lagi? Kita nggak bisa berharap teman kita untuk kita bahagia. Kita tidak bisa berharap kepada orang tua kita untuk kita bahagia. Kita juga tidak pantas berharap kepada pasangan kita untuk kita bahagia. Karena sejatinya kebahagiaan itu ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita nyaman dalam menyikapi segala sesuatu. Amanda, dia ini orangnya memiliki sikap percaya diri yang tinggi disertai dengan paras yang menawan ya. Biasanya orang yang namanya Amanda ini cantik sih. Dia seorang yang sangat memperhatikan penampilannya dan cara bersikap kepada orang lain. Amanda, dia orang yang mengetahui bahwasanya dia itu tidak bisa membahagiakan semua orang. Maka dia cukup menjadi dirinya sendiri dan orang yang dia sayangi. Tetapi dia juga seorang yang senang menolong sesama dan memiliki sifat peduli, tidak hanya kepada sesama manusia saja tapi juga kepada binatang. Amanda biasanya adalah sosok orang yang suka sayang dengan binatang, mulai dari kucing, ikan, dan lain-lain. Amanda ini, dia tipe orang yang berpikir positif. Dia orangnya tidak suka menjelekkan dirinya sendiri. Dia selalu mempunyai kata-kata positif agar dirinya bisa bangkit lagi dari keterpurukan. Dia tidak suka berbicara hal negatif terhadap dirinya sendiri. Dan dijelaskan menurut studi numerologi yang gue kutip dari namamia.com, nama Amanda mempunyai kepribadian analitis, memahami, pengetahuan, senang belajar, bermeditasi, dan penuh kesadaran. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita untuk orang yang bernama Amanda. Dan perlu diingat lagi, di sini kita main tebak-tebakan ya. Yang namanya main tebak-tebakan bisa benar bisa salah. Jadi kalau ada benarnya dalam perkataan atau tebakan di video ini, itu semoga kata-kata yang baik, tebak-tebakan yang baik menjadi doa agar kedepannya si Amanda ini bisa menjadi orang lebih baik lagi dan mudah dalam menjalani hidup. Dan kalau ada ketidaksesuaian antara sifat dan perilaku di video ini, itu benar-benar hal yang wajar ya guys ya. Karena kita main tebak-tebakan, bisa benar, bisa salah. Sekian dari gue akhiri. Buat kalian yang pengen request pembahasan apa lagi yang bakalan dibahas selanjutnya, atau nama siapa lagi yang bakalan kita bahas selanjutnya, kalian bisa request di kolom komentar bawah. Nanti aku akan baca dan kalau ada nama yang menarik akan aku bahas di channel ini. Buat kalian yang suka dengan channel ini, kalian bisa bagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, ayang, dan yang lainnya. Dan juga jangan lupa lihat di bagian bawah pojok kanan, itu ada tulisan donasi sukarela untuk beli cilok.
ya istilah lah untuk kepentingan operasional Darussalam Channel ke depannya. Agar editingnya kah, cara uploadnya kah, atau kontennya lebih menarik kah, lebih mudah untuk diterapkan. Untuk kepentingan operasional Darussalam Channel, laptopnya, dan yang lain-lain. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita untuk orang yang bernama Amanda. Dan salam dari gue untuk orang yang bernama Amanda yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semuanya. Bye-bye. Selamat beraktivitas di hari Minggu.